Shalom. Ya, kita akan belajar tentang etika, ya, etika Kristen. Kenapa ini sangat penting? Karena etika ini merupakan tata perilaku kehidupan kita. Indonesia dikenal dengan masyarakat yang sopan, yang baik, dengan mempunyai adat timur yang dipegang teguh. Nah, kita belajar tentang etika supaya kita bisa berlaku baik dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar tentang etika. Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian, kemampuan. Kami belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gimana? Semua baik-baik? Oke. Berbagai pandangan tentang etika secara umum. Jadi menurut Wikipedia, istilah ini berasal dari etikos, ya, etikos, dari kata Yunani atau ethos, ya, yang berarti karakter, kebiasaan, praksis, ya, yang merupakan sebuah sesuatu dan juga bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Jadi etika ini masuk dalam cabang filsafat. Ya, etika juga mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, tanggung jawab. Kalau saya berlaku seperti ini, apakah itu baik? Kalau saya berlaku seperti itu, buruk tidak? Ya, saya mengenakan kostum, itu saya berkata ini benar, ini salah, dalam sudut pandang tanggung jawab, saya bertanggung jawab atau tidak. Nah, itu pandangan etika. Nah, Saint John Damascus abad ke-7 Masehi menempatkan etika itu di dalam kajian filsafat praktis, ya, praktikal filosofi. Nah, mungkin kalian sudah mendapatkan tentang filsafat, ya, atau pelajaran etika. Nah, Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomacheia, ya, dia memberikan pengertian tentang etika, bahwa etika itu dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Apa yang mendorong dan bagaimana tindakan itu dihasilkan. Ya, manner dan custom membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat. Ya, adat ini kan dibangun dengan proses yang lama, kebiasaan yang kemudian berkembang jadi perilaku bersama dan kemudian menjadi adat istiadat. Di situ ada kepercayaan, di situ ada sistem nilai dan banyak hal yang melekat dalam kodrat manusia, inherent in human nature, yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Jadi ya, etika itu mempelajari baik atau buruk atau benar atau salah apa kegiatan-kegiatan kehidupan kita. Nah, etika juga berarti petunjuk-petunjuk sesuai norma baku. Norma baku, norma yang berlaku pada waktu itu. Jadi etika ini tidak berlaku secara global. Etika ini hanya berlaku secara satu lokal, ya, satu wilayah. Ya, belum tentu etika yang diterapkan di sini ini bisa diterima di wilayah yang lain atau di daerah yang lain. Ya. Saya tata cara makan misalnya, ya. Nah, orang makan ada daerah-daerah tertentu dia makan pakai tangan, dan kalau apa saja itu diambil dengan tangan, termasuk sopnya diambil dengan tangan. Tapi ada daerah tertentu pakai tangan itu tidak bersih, itu bukan sesuatu yang baik, harus pakai alat-alat makan. Ya, jadi belum tentu sesuatu yang baik itu bisa diterima di wilayah yang lain. Nah, jadi etika berarti petunjuk-petunjuk sesuai dengan norma baku.
Nah, kalau kita lihat misalnya label obat atau botol obat, di situ ada label yang disebut etiket, ya, aturan pakai, aturan minum, ya, aturan penggunaan obat, ya, tersebut etiket. Jadi sama dengan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan norma baku yang ada. Menurut Richard Paul dan Linda Elder dari The Foundation for Critical Thinking, mendefinisikan etika sebagai serangkaian konsep dan prinsip-prinsip yang membimbing kita dalam menentukan apa yang membantu perilaku atau merugikan makhluk hidup. Verquel berkata bahwa baik etika dalam bahasa Yunani maupun moral, ini dalam bahasa Latin memiliki arti yang dangkal saja daripada yang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu masih bisa digali, bukan hanya sekedar apa yang terlihat atau bersikap lahiriah saja. Jadi etika itu sebenarnya menyinggung juga kaidah atau motif dari perbuatan seseorang. Oh, dia berlaku baik. Kenapa dia berlaku baik? Oh, karena ada U di balik B. Dia berlaku baik karena ada motifnya. Ya, seseorang jomblo berlaku baik kepada seorang wanita, antar jemput dan lain karena ada motifnya, Pak, supaya wanita ini bisa takluk, ya, bisa menjadi pacarnya, kasihnya, atau bahkan istrinya. Ya, hal-hal yang, ya, kenapa dia seperti itu mengadakan PDKT? Oh, supaya dia bisa pinjam uang, ya, dan lain-lain. Ya, dalam konteks Indonesia, kita jumpai ungkapan dalam bahasa Sanskerta. Jadi kata yang dekat dengan etika yaitu kata susila atau kesusilaan. Jadi kata susila ini, su itu artinya bagus, sila itu norma, kaidah atau peraturan hidup. Jadi kata susila atau kesusilaan adalah norma yang bagus. Jadi dengan demikian kata susila lebih tepat mengatakan pengertian etika, norma-norma yang baik yang harus dilakukan. Nah, jadi secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Dari sudut analisa terminologis oleh K. Bertens, seorang ahli filsafat juga, yang dikemukakan oleh Purwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia lama, ya, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia baru adalah sebagai berikut. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Jadi etika adalah ilmu, ini dalam pengertian yang lama. Ya, etika itu hanya ilmu saja. Ilmu tentang apa? Tentang asas-asas akhlak atau moral. Tapi dalam hal yang baru, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan 3 definisi. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Ini berbicara akhlak. Nah, yang kedua, etika dalam kumpulan asa atau nilai berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika adalah mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ya, lebih bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi berbicara tentang nilai dan juga berbicara tentang falsafah kehidupan, ya, yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat atau wilayah yang ada. Pembagian etika. Etika ada 3 jenis. Yang pertama etika deskriptif. Jadi etika deskriptif ini melukiskan tingkah laku moral dalam arti yang luas, ya. Misalnya etika ini mengarahkan penelitiannya untuk menyelidiki tingkah laku khusus dari kebiasaan tertentu pada masyarakat tertentu. Ya. Karena sikap etika deskriptif adalah hanya melukiskan, maka ia tidak menekankan soal nilai atau norma di situ. Nah, jadi etika deskriptif umumnya digunakan dalam cabang ilmu-ilmu sosial seperti
ilmu antropologi budaya, psikologi, sosial, sejarah. Tapi kadang-kadang juga dihubungkan dengan filsafat. Jadi ada misalnya begini, jadi ada satu suku misalnya, saya lupa di mana. Jadi kalau mau menikah, ya, nah, sang gadis ini harus diculik oleh pria ini untuk kemudian bisa dinikahi. Dia harus berhasil menculik wanita ini. Ya, atau ada lagi, ya, jadi etika deskriptif hanya menggambarkan kenapa menceritakan soal keadaan yang terjadi di satu wilayah, satu suku misalnya. Misalnya ada lagi, jadi sebelum menikah, si perempuan ini sudah harus tidur dulu dengan si pria ini dari sudut budaya yang ada. Ya, ya. Jadi ya hanya menceritakan, mendeskripsikan apa yang ada, tidak menekankan soal nilai atau norma yang ada. Nah, etika normatif adalah bidang etika yang penting, yang membicarakan masalah moral, masalah norma. Jadi, setelah etika deskriptif hanya melukiskan, lalu kemudian etika normatif memberikan penilaian di situ. Ya, jadi ada etika umum yang hanya membicarakan tema-tema umum, tetapi juga ada etika khusus yang membicarakan pelaksanaan prinsip-prinsip umum dalam kehidupan manusia. Etika deskriptif mungkin juga sering menggunakan norma, tetapi hanya bersifat norma yang netral yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Tetapi etika deskriptif tidak memikirkan tentang nilai norma tersebut apakah baik atau tidak. Sebaliknya, etika normatif menekankan pada norma yang berlaku, apakah norma itu benar atau salah. Jadi apakah benar atau salah ketika sang pria harus menculik wanitanya lalu kemudian menikahinya diam-diam, atau kemudian sebelum menikah mereka harus tidur dulu bersama-sama. Apakah itu normanya itu benar atau salah? Tetapi tapi itu berlaku pada suku itu dan itu dianggap sah-sah saja. Ya. Ada metaetika, sama saja dengan hampir sama dengan etika normatif, tetapi memberikan perhatian khusus pada pembicaraan khusus yang memiliki nilai etika yang lebih tinggi atau kata-kata yang lebih bersifat etis, ya, metaetika, lebih kepada hal-hal yang supra, yang hal-hal yang di luar kebiasaan. Oke. Etika dan tujuan. Etika memberi pegangan atau orientasi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi etika itu bisa menolong seseorang untuk berperilaku. Dan ini berarti tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Ya, jadi etika itu memberikan pegangan atau orientasi kepada seseorang untuk mencapai apa yang ingin dicapainya, sesuai dengan keadaan atau norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, etika yang bertujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu etika deontologi dan etika teleologi. Ya, coba kita lihat satu-satu. Etika deontologi menekankan manusia untuk bertindak secara baik, ya, yang berdasarkan pada moral dan motivasi dan karena tuntutan sosial yang berlaku dan bukan berdasarkan tujuan dan akibat. Jadi berdasarkan moral, motivasi dan juga karena tuntutan sosial. Nah, etika teleologi itu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan. Jadi hasilnya bisa dilihat baik buruknya
terhadap apa tujuan yang akan dicapai, atau akibat dari yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Misalnya pembangunan sebuah kawasan mall misalnya, ya. Jadi etika teologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan untuk apa mall itu, tujuan apa yang supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik, atau akibat apa yang dilihat, berarti ada kesenjangan sosial misalnya, ya seperti itu. Nah, jadi dengan keunikan tersebut manusia bukanlah makhluk yang pasif, tetapi selalu mencari tahu, ya segala sesuatu bahkan terkadang melampaui akal budinya, ya sok tahu, ya gila urusan, GU, ya kepo, ya. Sehingga dengan kehendak bebas yang tidak terbatas tersebut, manusia memiliki keinginan untuk memahami, mengetahui segala sesuatu untuk mencari yang baik dan jahat, yang benar dan salah, yang benar dan kebenaran. Tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah ukuran kebenaran yang manakah yang harus diikuti. Nah, jadi ukuran kebenaran mana ini? Karena ya setiap kebudayaan, setiap adat istiadat itu mempunyai nilai kebenaran yang bisa berbeda dengan daerah-daerah yang lain, adat istiadat yang lain. Nah, jadi ada beberapa pandangan tentang ukuran kebenaran. Yang pertama, kebenaran bergantung kepada yang kuat. Ya, jadi kebenaran itu adalah bergantung pada siapa yang berkuasa. Ya, filsuf Yunani kuno Thrasymachus dipuji karena mempertahankan paham bahwa keadilan adalah demi kepentingan kelompok yang lebih kuat. Dengan kata lain, apa yang secara moral benar ditentukan oleh pemilik kuasa. Jadi kalau misalnya bagi sang raja, penguasa, bahwa misalnya memiliki istri banyak, sah, maka hal itu akan berlaku secara umum, itu sah adanya. Ya. Tetapi kalau misalnya penguasa bilang tidak boleh beristri banyak, maka minimal satu, ya maksimal satu, maka itu pun berlaku sah untuk semuanya. Jadi kebenaran itu bergantung kepada yang kuat. Nah, yang kedua, kebenaran menurut adat istiadat yang berlaku, ya, yang ada. Jadi ya kebenaran apa yang ada dalam istiadat, ya, atau kebiasaan apa yang ada dalam adat istiadat itu. Jadi setiap masyarakat itu, setiap adat atau kebudayaan itu menciptakan etika-etikanya sendiri. Nah, menurut Supomo, hukum adat berurat atau berakar pada kebudayaan tradisional yang merupakan suatu hukum yang hidup karena adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Ya, jadi kebiasaan apa yang secara moral dianggap benar oleh suatu kelompok masyarakat, ya itulah yang terjadi. Ya. Yang ketiga, manusia menjadi tolak ukur kebenaran. Protagoras, seorang filsuf Yunani kuno, mengklaim bahwa manusia adalah tolak ukur segala sesuatu. Jadi manusia, ya, pernyataan tersebut memberikan bahwa setiap kehendak yang dimiliki manusia merupakan standar mengenai apa yang benar dan yang salah. Namun yang jadi permasalahannya adalah kalau begitu, misalnya saya memiliki standar kebenaran A, yang lain B, yang lain C, yang lain D, maka kita akan berbentrokan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, coba seandainya sebuah pertandingan bola yang dilaksanakan dan tidak memiliki wasit di situ, maka setiap pemain akan bertindak sesuai dengan
apa yang dia percayai, apa yang dia inginkan. Ya, ada yang kemudian menendang bola, ada yang kemudian memegang bola, ada yang macam-macam ya, yang sesuai, dan tidak ada hukum yang berlaku di situ, tidak ada standar ya, standar hukum, standar nilai yang diberlakukan, maka suatu masyarakat akan hidup dalam kekacauan dan akan kembali lagi siapa yang kuat maka dia yang benar. Yang keempat, umat manusia sebagai dasar dari kebenaran. Jadi teori ini menggunakan umat manusia secara keseluruhan sebagai standar kebaikan. Jadi dengan cara ini sebagian tidak menentukan apa yang benar bagi yang seluruhnya. Sebaliknya yang seluruhnya menentukan apa yang benar bagi yang sebagian. Singkatnya, umat manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Misalnya dalam sebuah masyarakat, di sini ada masyarakat yang kecil, satu golongan minoritas, dan kemudian bukan golongan minoritas ini yang menentukan kebenaran keseluruhan, tetapi yang mayoritas ini yang menentukan kebenaran itu. Ya, dan ini ya kita lihat misalnya di daerah-daerah yang agamis, ya daerah misalnya di Aceh, ya berarti yang berlaku walaupun ada masyarakat minoritas di situ, tetapi yang berlaku hukum syariah Islam misalnya. Di Manado begitu juga ya. Jadi bahwa orang-orang yang minoritas di agama minoritas di Manado harus takluk, harus tunduk kepada kebenaran yang ada secara mayoritas ya, yang ada di situ ya. Di mana-mana kan seperti ini. Ya, berlakunya seperti ini. Nah, jadi oleh karena itu ya kebenaran itu harus didasari pada bukan kepada kebiasaan, standar manusia, tetapi kebenaran itu harus kembali lagi kepada kebenaran yang hakiki, bahwa Tuhanlah sumber daripada kebenaran itu. Dan firman Tuhan itu adalah, Alkitab itu adalah standar kebenaran. Ya, standar kebenaran. Kita harus berpegang di situ. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen harus berperilaku mempunyai etika yang baik, etika yang tidak mempermalukan Tuhan kita Yesus, dan standar kebenaran etika kita adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita harus mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh supaya kita bisa beradaptasi, kita bisa melakukan firman Tuhan dengan standar moral yang tinggi, dan kita bisa diterima, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, tetap melakukan tugas-tugas yang ada, jangan lupa absen ya kepada ketua kelas dengan ketentuan yang ada. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya, pelajaran berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang etika. Roh Kudus tolong kami, berikan kami kemampuan, anugerah Tuhan. Terima kasih biar kami bisa berlaku seperti firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Standar nilai karena kami adalah firman Tuhan. Standar nilai kami adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.